Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas tentang fungsi XLOOKUP. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini kita akan membahas tentang fungsi XLOOKUP. Nah, fungsi ini sebenarnya hampir sama dengan fungsi dari VLOOKUP, tapi di sini lebih instan dan lebih mudah digunakan. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan XLOOKUP ini juga bisa seperti HLOOKUP. Nah, pada contoh di sini kita disediakan sebuah data dan di bagian sheet kedua di situ ada tabel bantu. Kita coba klik. Nah, di sini akan muncul untuk tabel bantu yang telah disediakan ada tahun mutasi, kantor, nama, jabatan, dan juga pajak dari gaji totalnya. Nah, di bagian dari yang kita cari, yang pertama dicari di sini adalah jabatan. Nah, dari di sini kita yang disuruh nyari adalah jabatan 2022 sebelum dimutasi. Berarti di bagian tabel bantu nanti munculnya adalah di bagian yang tabel 2022 di sini Sobat Excel. Jadi di sini kan yang baru Sobat Excel. Nah, untuk mencari data seperti ini, itu kan untuk lookup value itu sudah tersedia nama ya. Di tabel bantu pun di sini ada juga nama. Jadi di sini kita tinggal memasukkan fungsinya Sobat Excel. Kalau itu datanya berbentuk vertikal dan data ke kiri ke kanan, di sini kiri terus ke kanan itu biasa menggunakan VLOOKUP. Tapi di sini juga kita bisa menggunakan fungsi yang namanya XLOOKUP. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama di sini kita klik di bagian sel dari F8, kita ketikkan sama dengan, masukkan fungsinya, kita ketikkan XLOOKUP. Kalau muncul silahkan di tab saja Sobat Excel. Lookup value-nya di sini sama seperti VLOOKUP ya. Jadi di sini adalah data yang ingin kita cari berdasarkan tabel. Karena di sini ada nama dan di tabel tadi itu ada nama, jadi sudah cocok. Kita klik di sini. Terus titik koma. Nah, lookup array-nya di sini kita ambil di bagian tabel bantu tadi. Kalau biasanya kita menggunakan dari fungsi VLOOKUP itu kita blok tabel array-nya ya. Kalau di sini adalah lookup array Sobat Excel. Jadi yang di lookup itu array-nya di mana di bagian tabel. Nah, tadi di lookup array yang cocok adalah nama. Jadi yang kita blok itu adalah nama seperti ini. Jangan lupa dikunci dengan F4. Nah, sekarang kita pindah ke argumen selanjutnya. Kita masukkan titik koma. Nah, di sini return array-nya itu adalah yang kita cari tadi. Jadi kalau nanti hasilnya sesuai dengan lookup array dan juga lookup value, itu akan diarahkan kemana. Jadi kan tadi kita disuruh nyari jabatan 2022 ya. Jadi di sini kita blok saja seperti ini Sobat Excel. Nah, kalau sudah itu kita kunci dengan F4 titik koma. Nah, di sini karena kita menginginkan jadi kalau tidak ada jabatan ya. Kalau nanti kita ketikkan jabatan selain dari di bagian tabel atau di bagian kolom jabatan ini tidak ada, itu bisa muncul sebuah kata-kata atau yang kita inginkan. Ya, karena kata-kata itu adalah sebuah teks. Kalau di Excel itu harus menggunakan tanda kutip seperti ini. Kalau sudah masukkan keinginan kita, jadi data tidak ada gitu ya. Data tidak ada. Jadi kita tutup dengan tanda kutip, baru bisa kita tutup kurung. Kita coba hapus terlebih dahulu untuk tutup kurungnya. Nah, ini untuk if not found-nya ya. Jadi nanti kalau datanya itu tidak sesuai dengan dari tabel, if not found-nya akan muncul sebuah teks yaitu data tidak ada. Kalau sudah di sini Sobat Excel bisa tutup kurung saja rumusnya, terus bisa kita enter, maka dia akan mendapatkan langsung seperti ini. Kalau sudah di sini kita autofill saja. Jadi tinggal kita cocokkan saja di bagian tabel ya. Di sini Dimas adalah staff teller, kita coba cek di bagian 2022. Nah, di sini ya Sobat Excel karena Dimas itu hanya ada di 2023. Coba di sini kita cek di sini ya. Jadi di 2022 itu tidak ada. Berarti untuk jabatan sekarang itu dia tetap teller ya. Jadi untuk yang lain seperti Roni itu membacanya di bagian staff marketing. Jadi nanti kalau di bagian yang sudah dimutasi ya. Karena di sini kalau coba ada mutasi jabatan di sini Ray ya. Ray staff credit dan jabatan baru nantinya kita coba ubah menjadi staf administrasi gitu saja. Kita coba cek. Nah, di bagian atas untuk bagian dari Ray itu tetap, karena yang dicari atau dibaca dari fungsi XLOOKUP tadi itu adalah yang bagian pertama atau di awal di sini Sobat Excel. Jadi bacanya dari atas terlebih dahulu, baru kalau tidak ada di bagian atas terbaca itu akan langsung ke bagian kedua atau di bawahnya. Seperti contohnya Dimas di sini karena adanya di 2023. Berarti dia munculnya itu akan staff teller langsung seperti ini.
Jadi mengabaikan tahun di tahun mutasi sini sobat Excel. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari kantor ya sobat Excel. Kalau di bagian tabel itu di bagian kantor itu adalah letaknya di bagian kiri dari nama ya. Kalau biasanya untuk fungsi dari VLOOKUP itu tidak bisa membaca dari kiri ya. Biasanya kita ganti dengan fungsi dari index dan match atau kita ubah di bagian kantor di sini di bagian belakangnya agar terbaca dengan fungsi VLOOKUP. Nah, dengan fungsi XLOOKUP di sini kita bisa langsung menggunakan fungsi ini tanpa harus menggeser atau menggunakan fungsi lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Langsung saja. Di sini sobat Excel kita ketikkan sama dengan kita ketikkan XLOOKUP, kita tab, lookup value-nya tetap yaitu di bagian sel dari D8. Titik koma untuk lookup array-nya berarti di sini adalah nama sesuai dengan dari lookup-nya tadi. Kita kembali ke bagian ke tabel bantu. Namanya kita blok seperti ini. Jangan lupa dikunci dengan F4 di keyboard. Titik koma, selanjutnya untuk return array-nya itu kita ke kantor. Jadi kita blok seperti ini ya. Jangan lupa kita kunci dengan F4 di keyboard. Nah, karena di sini saya tidak akan menambahkan if not found, berarti di sini kita bisa langsung tutup kurung. Kalau yang awal tadi kita gunakan if not found-nya agar nanti terbaca tidak ada ya. Sekarang untuk yang kedua itu tidak saya beri. Coba kita tutup kurung, kita enter. Maka di sini langsung kebaca ya. Nah, seperti yang pertama tadi, Dimas itu langsung terbaca di genteng karena dia muncul di tahun 2023. Oke, jadi di sini kita sudah terbaca ya. Untuk Roni dan Ilham itu di bagian Srono ya. Jadi terbaca sobat Excel tanpa menggunakan fungsi dari index match. Nah, tadi kan saya menggunakan if not found di bagian rumus di sini. Itu ada data tidak ada. Jadi kalau kita ganti nama Ilham, kita ganti dengan siswi ini, data tidak ada. Dan untuk bagian dari kantor itu menghasilkan error NA karena kita tidak memberikan yang namanya tadi if not found-nya. Jadi datanya muncul seperti ini. Kalau yang pertama kita kasih, yang kedua tidak kita kasih, langsung akan menghasilkan error. Kita undo ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita menginginkan data yang muncul adalah di bagian tahun mutasi? Jadi di sini adalah kantor sekarangnya ya. Berarti di sini kalau kita lihat tabel bantu, itu tahun mutasinya bergeser seperti ini sobat Excel. Jadi kalau di bagian Ilham itu tetap pimpinan tapi pimpinan di Sumbrayu. Nah, di bagian dari Ajeng itu di Karetan sekarang pindah ke Srono. Nah, itu kan berarti bacanya dari bawah ke atas ya. Caranya seperti ini sobat Excel. Langsung saja di sini kita ketikkan sama dengan ketikkan XLOOKUP, kita tab, lookup value-nya tetap nama. Titik koma, lookup array-nya tetap, itu tetap di bagian nama. Lookup array-nya adalah nama, jangan lupa kunci dengan F4. Titik koma. Nah, untuk return array-nya di sini adalah bagian dari kantor. Jadi kita blok seperti ini sobat Excel. Kalau sudah, kunci dengan F4 di keyboard. Nah, di sini kita abaikan untuk if not found-nya. Jadi langsung saja titik koma. Terus kita pindah lagi ke bagian match modenya. Jadi kita masukkan titik koma di sini. Nah, kita abaikan saja di sini. Terus titik koma. Nah, di sini yang bagian pentingnya karena ingin membaca dari bawah ke atas, berarti di sini tinggal pilih saja. Di sini yang pertama itu adalah kalau argumennya 1, itu adalah dipilih dari bagian yang pertama sampai akhir. Yang minus 1 itu mulai dari akhir sampai yang pertama. Nah, di sini kita butuhnya bagian yang akhir dimunculkan pertama kan sobat Excel. Berarti kita pilih minus ini. Kita tab ya. Kalau sudah tutup kurung, baru kita enter. Nah, hasilnya dia akan muncul Sumbrayu untuk bagian Ilham. Kita cek ya. Nah, Ilham itu akan berubah di Sumbrayu, otomatis bacanya dari bawah ke atas. Coba kita tarik atau autofill rumusnya. Nah, di sini tetap ya, Dimas sekali lagi tetap digenteng karena cuma 1. Yang lainnya itu berubah, seperti dari Dinda itu ternyata untuk kantor sekarang mutasinya ke Karetan, Rey ke Sumbrayu, Ajeng Srono, terus yang lainnya tidak ada mutasi tempat kerja. Nah, sekarang bagaimana jika di sini kita mencari pajaknya? Di sini kan ada tabel pajak nih. Tabel pajak ini itu berdasarkan nilai yang sudah ada patokannya. Dan di bagian dari tabel tadi itu gajinya lebih dan kurang sesuai dengan tabel yang di sini ya. Jadi di sini kita memasukkan kira-kira atau antara sobat Excel. Kita di sini bisa memanfaatkan fungsi XLOOKUP sobat Excel. Jadi kalau kita cek di sini yang sebagai acuan nanti untuk lookup value-nya adalah gaji.
Di sini adalah gaji total sobat Excel. Nah, kita sama ya. Kita masukkan sama dengan kita masukkan XLOOKUP, kita tab, lookup value-nya adalah gaji atau di sini adalah sel dari E8. Titik koma, lookup array-nya pindah ke bagian tabel bantu. Nah, untuk lookup array-nya kita blok di sini. Jangan lupa dikunci dengan F4 sobat Excel. Titik koma. Nah, untuk return array-nya di sini adalah persenan dari pajaknya. Jadi kita blok seperti ini. Jangan lupa kunci dengan F4. Titik koma. Untuk if not found-nya kita tidak memberi atau bisa kita abaikan. Pindah langsung titik koma. Nah, di sini yang paling penting sobat Excel. Jadi karena kita nyarinya tadi adalah antara, berarti di sini adalah kita memanfaatkan yang namanya fungsi yang ketiga atau satu di sini. Kalau yang pertama itu adalah 0, itu adalah menghasilkan NA kalau tidak sesuai dengan dari tabel ya. Di sini ada tabelnya ada 5, 10. Sedangkan gajinya tadi itu adalah antara, ada yang 11 juta, 4 juta. Nah, untuk yang kedua di sini itu adalah persis atau yang lebih kecil. Yang ketiga di sini adalah sama atau lebih besar. Jadi kita coba yang sama atau lebih besar. Kita tab, tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, di sini menghasilkan 7% karena di bagian dari gaji 11 juta itu masuknya di ranah di sini. Jadi kan lebih besar kan sobat Excel, jadi masuknya di pajak yang 7%. Coba kita autofill ke bawah. Nah, di sini untuk gaji yang di bawah 5 juta itu akan kena pajak 4%. Jadi kita coba cek. Nah, 4% kan sobat Excel untuk gaji yang di bawahnya 5 juta. Contohnya di sini kita ubah dari ray di sini adalah 5 juta. Pajaknya tetap 4% ya sobat Excel. Coba kalau kita naikkan lagi di sini 5 juta 600, maka dia akan otomatis naik karena di sini sudah melebihi dari tabelnya. Nah, itu tadi fungsi untuk kita mencari di antara menggunakan fungsi XLOOKUP. Oke sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara menggunakan XLOOKUP di Excel. Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau suka silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke sobat Excel, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.